Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah kaum muslimin, salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Mari kembali kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena pada malam hari ini Allah Azza wa Jalla kembali mengumpulkan kita di dalam rumah Allah Azza wa Jalla ini, dalam masjid ini, dalam rangka untuk kembali mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah walaupun satu jengkal, maka Allah akan mendekatkan ampunannya, mendekatkan pertolongannya kepada seseorang itu. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dira'an." Barang siapa yang mendekatkan dirinya kepadaku sejengkal, maka Allah akan mendekatkan pertolongannya, kebersamaannya, penglihatannya, pengawasannya, penjagaannya, ya, satu dempa. Bukan zatnya Allah yang mendekat. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah, karena zatnya Allah Subhanahu wa taala adalah di arsy. Para ulama salaf mengatakan Allahu mustawin ala arsyihi bidzatihi, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibanatul Kubra, yang merupakan salah seorang ulama salaf yang hidup pada tahun 300 Hijriah, Al-Imam Ibnu Battah rahimahullah ta'ala, dan beliau menukilkan ini adalah ijma'nya para sahabat. Jadi sahabat sepakat semuanya zatnya Allah itu di mana? Di arsy. Sedangkan Allah itu di mana-mana berdasarkan penglihatannya, ilmunya. Jadi Allah penglihatannya di mana-mana. Tidak ada satupun makhluk Allah melainkan dalam pengawasan dan pantauan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, maka untuk itu marilah kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah. Dalam hadis qudsi yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah. Yang wajib nomor 1, ibadah sunnah lengkap.
maka aku akan mencintai hambaku itu. Jadi Allah akan mencintai kita kalau seandainya kita banyak melakukan ibadah-ibadah sunnah. Kemudian fa idza ahbabtuhu, apabila aku telah mencintai hambaku. Jadi Allah menjelaskan kepada kita ciri-ciri hamba yang Allah cintai itu. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku adalah pendengaran yang dia mendengar dengannya. Maksudnya maknanya kata para ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah, pendengarannya akan dijaga oleh Allah karena dia menjaga pendengarannya karena Allah. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, ihfazillaha yahfazuka. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga. Jadi bagaimana kita menjaga Allah? Dengan pandangan mata kita. Maksudnya kita tidak melihat yang haram. Itu berarti kita telah menjaga batasan-batasan, ketentuan-ketentuan, larangan-larangan yang Allah telah gariskan kepada kita. Kemudian lanjutan dari hadis qudsi yang tadi, ini hadis qudsi sahih riwayat Imam Al-Bukhari, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan akulah penglihatan yang dia melihat dengannya. Artinya kata para ulama, matanya dijaga oleh Allah. Jadi kalau seandainya mata kita takut melihat yang haram, berarti Allah cinta kepada kita. Tapi kalau seandainya ketika nampak yang haram, ya kan, wanita yang buka aurat senang kita, ya rezeki ini kan gitu, nauzubillah. Artinya Allah lagi boleh jadi murka kepada kita. Maka untuk itu cepatlah kita bertobat. Kalau seandainya mungkin, ya kan, secara tidak kita sengaja ataupun sengaja karena memperturutkan hawa nafsu semata, kita gunakan mata kita melihat yang haram, maka ada solusinya, cari yang halal. Kalau kita melihat yang halal berpahala. Wanita yang halal bagi kita, istri kita, setiap kita lihat bersyahwat kita kepada istri kita, naik pahala kita. Ini hadirin yang Allah. Sementara kalau kita syahwat, ya, melihat wanita yang bukan mahram, maka berdosalah kita. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian tangan juga. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan akulah tangan kata Allah yang dia memegang dengannya. Artinya tangannya juga dijaga oleh Allah, sampai kaki, sampai hati. Semua anggota tubuhnya dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat. Itu tanda Allah cinta kepada kita. Jadi kalau kita banyak maksiat, itu tandanya apa? Boleh jadi Allah lagi murka sama kita. Maka cepat, ya, kembali kepada Allah dengan cara bertaubat. Dan Allah senantiasa membuka peluang kepada hambanya untuk senantiasa banyak bertaubat. Karena sekarang hadirin yang Allah muliakan, kita ingatkan lagi, ya, hari-hari semakin dekat dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang luar biasa. Ada umat Islam yang ikut merayakan agama atau ikut melaksanakan ritual agama kafir, seperti mengucapkan ucapan Natal, kemudian Natal bersama, bahkan ada juga yang ke gereja. Na'udzubillah. Itu semua adalah dosa besar dan termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, perbuatan syirik itu sebab datangnya bencana alam. Sebagaimana sabda Nabi yang sebagaimana firman Allah yang sering kami sampaikan, Pak, ya. Sering kita sampaikan ini. Surah Maryam ayat berapa, Bang Ijal? Iya, Masya Allah, udah hafal. Masya Allah. Maryam 90 sampai 91. Apa bunyinya, Bang Ijal? Ya, Allah berfirman, takadus samawati ayyatafattarna minhu. Hampir saja kata Allah langit, ya, runtuh minhu, darinya. Maksudnya karena ucapan seseorang. Apa ucapannya di ayat yang setelah? Wa tanshaqqul ardu, dan bumi terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, dan gunung-gunung meletus. Jibal jamak dari jabal, gunung-gunung artinya. Jadi gunung-gunung meletus. Ini kan fenomena alam yang luar biasa. Ini bencana alam. Jadi dalam pandangan Islam, bencana alam itu ada kaitannya dengan perbuatan maksiat.
Apa sebabnya? Ayat 91-nya Allah mengatakan anda'u lirrahmani walada. Mereka menganggap Allah zat yang maha pengasih Ar-Rahman itu punya walad, punya anak. Dan Natal itu artinya adalah ya perayaan lahirnya anak Tuhan itu. Dalam pengertian bapak-bapak gereja atau dalam ketetapan gereja seperti itu. Dalam agama Kristen, baik itu yang Ortodok ataupun yang Protestan ataupun yang Katolik, Pentakoste, banyak ya. Hampir mereka sepakat yang lahir itu adalah anak Tuhan, kata mereka. Nah, kalau kita ikut mengucapkan selamat Natal ya Pak, berarti kita ikut melaksanakan keyakinan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka untuk itu ya, para ulama sedunia sudah menfatwakan, ini ulama Ahlus Sunnah ya, memfatwakan mengucapkan selamat Natal hukumnya haram. Ya, apalagi ikut ke gereja Natal bersama. Na'udzubillahi min dzalik. Maka untuk itu ya, mari kita jaga anak istri kita, keluarga kita, sebagaimana firman Allah, qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita ingatkan, nah jangan ya mengucapkan selamat Natal, haram hukumnya, syirik. Nah jangan mengucapkan Happy New Year. Apa itu Bang? Iya, selamat tahun baru juga tidak boleh. Ya, karena apa? Karena dilarang oleh Allah. Ini termasuk orang yang alladzina yashhaduna zura, orang-orang yang mempersaksikan kedustaan. Karena sifat dalam surah Al-Furqan ya, sifat hamba Allah yang Ar-Rahman itu wa ibadur rahman. Ibadur rahman, hamba-hamba Ar-Rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu, di antara sifatnya adalah walladzina la yashhaduna zur. Mereka yang tidak ya mempersaksikan ikut terhadap sesuatu yang sifatnya zur. Zur itu di antara tafsirnya disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, dinukilkan dari tafsir para tabi'in, ulama tabi'in, di antara Imam Qatadah. Zur itu maknanya adalah di antaranya a'yadul musyrikin, Aid atau perayaan-perayaan orang musyrik. Dan dalam secara historis, sejarah, latar belakang sejarah peringatan tahun baru Masehi, bisa dia di Google Pak ya, atau di AI ya kan, atau di media sosial Pak ya, kalau kita nggak punya bukunya karena bukunya berbahasa Inggris tapi sudah diterjemahkan. Di Wikipedia sudah ada juga orang bikin tulisan tentang itu, bahwasanya yang memperingati pertama kali adalah Raja Romawi yang waktu itu beragama penyembah ya dewa-dewa. Nah, mereka yang memperingati ya tahun 1 Masehi. Maka untuk itu jangan kita umat Islam mengikuti tradisi-tradisi kaum musyrikin, karena kita sudah punya ya peringatan-peringatan syar'i. Idul Adha, Idul Fitri ya kan, semuanya berpahala. Sementara memperingati Idul Musyrikin atau peringatan-peringatan orang musyrik, maka tentu dikhawatirkan kita masuk ke dalam sabda Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mencontoh-contoh suatu tradisi kekhususan orang-orang kafir, maka dikhawatirkan kelak di hari kiamat dikumpulkan dia, dibangkitkan bersama orang-orang kafir. Tentu kita tidak mau ya Pak ya, nanti dikumpulkan bersama orang musyrik. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang saleh, para siddiqin, para syuhada, wa hasuna ulaika rafiqa. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian salawat dan salam teruntuk buat Rasul tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita, pembacaan kitab Syarhul Usulis Salasah. Baik ya. Ya, silakan akhi Alan dilanjutkan. Tafadhol. قال الشارح رحمه الله تعالى هذه
Hadhihi salasu. Iya, halaman berapa? Halaman 40. Halaman 40. Ya. Paragraf area kedua ke bawah. Paragraf 6. Hadhil ayatu ya. Ya. Ya, tafadhal. Hadhihi salasu uqubatin. Bukan ya. Hadhil ayatu dalilun ala. Yang itu belum. Sudah itu. Itu halaman 40 ya, paragraf yang terakhir. Paragraf. Oh ya, 66. Berarti yang sebelumnya itu. Ya. Silakan lagi 6. Bismillah. Hadhihi salasu uqubatin. Al-ula anna Allah aghraqahum wa mahahum an akhirihim fi lahzatin wahidatin. Al-thaniyatu annahum yu'adzabuna fil barzakhi ila an taqumas sa'atu Sebagai fa'il ini taqum. Nah. Al-thalithatu annahum idza bu'itsu yaumal qiyamati yadkhuluna asyaddal adzabi wal iyadu billah. Wa kadzalika man asa Muhammadan fa inna ma'alahu asyaddu min ma'ali qaumi fir'aun bi anna Muhammadan huwa afdalur rusuli faman asahu takunu uqubatuhu asyadda. Iya, kenapa asyadda dari? Ya, khobar dari takun. Dan takunu ya, dia seperti kana. Dia berfungsi ya menasabkan ya, merofakkan isim dan menasabkan khobar. Baik, akan dibaca asyadda. Baik, qala asy-syarihu hafizahullahu taala. Berkata pensyarah kitab Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Hadhihi thalasu uqubatin, ini adalah 3 siksa ya. Bagi siapa, Pak? Ini terkait dengan pembahasan kita yang sebelumnya. Bagi Fir'aun dan yang mengikuti dia, pengikut-pengikutnya, bala tentaranya, orang-orang yang kafir bersama Fir'aun laknatullah alaih. Jadi ada 3 berdasarkan Al-Quran, Pak, berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, ada 3 uqubat atau ada 3 siksa yang Allah akan timpakan kepada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Al-ula, yang pertama, siksaan yang pertama, annallaha aghraqahum, sesungguhnya Allah telah menenggelamkan mereka. Betul apa? Betul. Dan bisa kita lihat secara empiris, tidak hanya secara i'tiqadi atau keyakinan, namun bisa kita buktikan dengan penelitian empiris. Itu artinya buktinya nyata secara materi dilihat. Artinya betul-betul bisa kita lihat sekarang Fir'aun itu, ya kan? Allah nyatakan dalam Al-Quran bahwasanya Fir'aun itu Allah akan kekalkan jasadnya sebagai pelajaran bagi orang-orang yang setelahnya. Dan kita lihat betul, ternyata jasad Fir'aun di Mesir itu diawetkan ya dengan zat-zat pengawet dan menjadi pelajaran dan pembenaran tentang keyakinan kita kepada Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran betul-betul tidak mengada-ngada. Apa yang Allah nyatakan itu fakta, realita yang bisa dibuktikan dengan kita menyaksikan langsung. Jadi kalau Bapak pergi ke Mesir, Pak, bisa Bapak ya ke museum itu ya, yang dekat dengan piramida Mesir itu. Di situ ada jasad Fir'aun yang telah diawetkan. Ya. Yang mana Allah selamatkan jasad Fir'aun dari laut itu. Ya, diambil jasadnya oleh orang Mesir ya kan, kemudian setelah itu diawetkan. Dari masa ke masa itu. Jadi pengawetannya itu tidak sekarang saja, Pak. Jadi setelah masa matinya Fir'aun itu sudah diawetkan oleh masyarakat Mesir waktu itu. Sampai tradisi itu sampai turun-temurun sekarang. Karena kalau seandainya tidak diawetkan oleh orang Mesir, pas Fir'aun itu tenggelam, hancurlah dimakan ikan. Dia apa?
karena ada ikan hiu, ada ikan paus, ada karnivor, ya, pemakan daging itu banyak di laut itu. Namun Allah mengatakan Allah akan selamatkan, betul. Allah ilhamkan kepada mereka orang Mesir untuk menyelamatkan jasad Firaun, sehingga sampai sekarang Pak yang sudah usianya sudah berapa ribu tahun lagi? Udah ratusan ribu tahun itu Pak. Masa Firaun dan masa Nabi Musa sampai sekarang ini. Jasadnya masih ada. Subhanallah, luar biasa. Bisa dilihat di internet juga Pak ya, kalau kita jauh dari ongkos ke Mesir Pak ya. Kita lihat melalui medsos ya. Ketik aja jasad Firaun di YouTube Pak, ada muncul insyaallah. Nah, Anallah aghraqahum, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menenggelamkan mereka Firaun dan tentara-tentaranya. Wa mahahum, kemudian Allah telah menghapus mereka itu maksudnya menghapus kediktatorannya, kekuasaannya, kesombongannya. Yang tadinya Firaun sombong bahkan mengaku menjadi Tuhan, akan tetapi ketika Allah berkehendak Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Mati dia. Jasadnya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman sampai sekarang. An akhirihim, ya, dari akar-akarnya sampai ke akar-akarnya, itu maksudnya sampai akhirnya, itu sampai akhir mereka, maksudnya semua tentara-tentaranya mati semua Pak. Yang membantu, yang mensupport Firaun Allah tenggelamkan, ya, Allah musnahkan, Allah hapus mereka. Fi lahzatin wahidah, pada satu lahzah itu artinya satu saat Pak ya. Dalam satu masa Allah hancurkan ketika Allah tenggelamkan. Yaitu makna lahzah. Lahzah itu sebentar. Kalau bahasa Arab ya, misalkan kita minta tunggu sama teman kita, lahzah ya akhi, ya sa'asta'id awalan, saya mau persiapan dulu. Atau kalau mau makan ya, dulu kan sa'akul, ya, sa'atanawal ta'aman, ya, lahzah, sa'atanawal ta'aman, ya, saya akan, ya, makan dulu kan gitu. Atau sa'akul awalan, saya mau makan dulu. Jadi lahzah itu Pak seketika, bisa kita artikan seketika. Maka seketika dihancurkan Fir'aun itu oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian sanksi yang kedua, as-saniyatu, yang kedua, annahum yu'adzabuna fil barzakhi ila an taqumas sa'atu. Sesungguhnya mereka Fir'aun dan bala tentaranya, mereka diazab, ya, di alam kubur sampai datangnya hari kiamat, sampai berdirinya hari kiamat. Jadi pada saat ini Pak, Fir'aun itu diazab oleh Allah. Dalilnya bahwa Al-Quran surah Ghafir ayat 46. Surah Ghafir ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka itu, ya, diberikan, dihadapkan, ya, mereka maksudnya, ya, Fir'aun dan tentara itu dihadapkan pada neraka gitu ya. Pagi dan petang hari, artinya setiap saat disiksa di alam kubur. Ini menunjukkan apa? Adanya alam kubur. Alam kubur itu hak. Kalau seandainya ada orang yang mengingkari alam kubur, pasti sesat dia Pak. Ya, maka termasuk kesesatan sekte Mu'tazilah ini. Kenapa Ahlussunnah, para ulama mengatakan Mu'tazilah itu sekte yang menyimpang, yang sesat, ya, di antara keyakinannya adalah mengingkari azab kubur. Padahal Allah telah menetapkannya. Ketika Allah menjelaskan tentang azab yang dirasakan saat ini oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian berdasarkan hadis sahih, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, doa yang diajarkan Nabi kepada kita sebelum salam, ya, dalam sholat kita. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masiihid dajjal. Itu doa kita. Jadi kita berdoa kepada Allah supaya dilindungi dari fitnah kubur, azab kubur, dan kita memohon kepada Allah nikmat kubur. Maka di antara perkara yang bisa mendatangkan nikmat kubur Pak, apa Pak? Meninggalkan sesuatu yang bisa mendatangkan azab kubur. Itu pemahaman kebalikannya. Orang yang diancam dengan azab kubur disebutkan dalam hadis sahih, ya, bahwasanya di antaranya
adalah orang yang suka kencing sembarangan, kemudian tidak beristinja dan tidak melakukan atau tidak menyembunyikan dirinya ketika buang air. Kencing depan orang tak malu-malu. Ini termasuk ya sebab azab kubur. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang suka mengadu domba. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Sahih Al-Bukhari, Nabi pernah melewati perkuburan, 2 kubur. Kemudian seketika Nabi ambil pelepah kurma, Nabi taruh di atas kedua kubur itu. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal itu?" Maka Nabi mengatakan, fa innahuma, sesungguhnya kedua kubur ini la yu'adzabani, sungguh sedang azab kubur. Apa sebabnya? Disebutkan oleh Nabi, fakana ahaduhuma, salah satunya la yastatir, ya tidak menyembunyikan dirinya, supaya tidak masuk WC gitu ya, atau tidak mencari tempat yang jauh dari manusia ketika buang air. Dalam riwayat yang lain, fakana ahaduhuma la yastanji, ya, la yastanji, ya, min baulihi, tidak beristinja dalam atau ketika buang air, kencing atau buang air besar. Sementara air ada. Kalau tidak ada air, sudah ada dalam agama kita solusinya. Apa namanya bang? Istijmar. Ya, harus tahu kita tuh apa itu istinja, istijmar. Ya. Ini adalah bab dasar dalam ilmu fikih dalam kitab Thaharah. Ya. Istijmar itu Pak, kita menggunakan batu dan yang sejenisnya. Untuk apa? Pengganti air. Kalau seandainya kita tidak ada air, bisa juga dikiaskan sekarang dengan tisu. Karena tisu sifatnya membersihkan juga, permukaannya juga membersihkan. Namun syaratnya istijmar itu tidak boleh kurang dari 3. Artinya 3 lembar tisu minimal. Kalau saya kok dasar berdasarkan hadis yang sahih yang pernah kita bahas dalam pembahasan kita fikih. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kembali kita kepada pembahasan kita. Jadi azab yang kedua bagi Fir'aun dan pengikut-pengikutnya atau penolong-penolongnya atau tentaranya, mereka diazab di alam kubur sampai hari kiamat. Kemudian yang ketiga, as-salisatu, yang ketiga, annahum idza bu'itsu yaumal qiyamah yadkhuluna asyaddal adzab. Apabila mereka dibangkitkan pada hari kiamat, mereka akan masuk ke dalam azab yang dahsyat, azab yang paling pedih gitu ya. Jadi Fir'aun dan pengikutnya akan merasakan azab yang paling dahsyat, yang paling menakutkan, yang asyad, ya, asyad itu artinya yang paling, ya, luar biasa azabnya. Wal iyadu billah, dan kita berlindung kepada Allah dari azabnya Allah. Wa kadzalika man 'asa Muhammadan, demikian juga setiap orang yang bermaksiat, yang durhaka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna ma'alahu asyadda min ma'ali qaumi fir'aun, maka tempat kembalinya, maksudnya azabnya di akhirat itu lebih berat, lebih dahsyat dari azabnya kaum Fir'aun. Ini Pak. Jadi orang yang durhaka kepada Nabi Musa, yang pro kepada Fir'aun, azabnya pedih di hari kiamat. Demikian pula orang yang durhaka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka azabnya itu lebih pedih pula daripada azabnya kaum Fir'aun ini. Kenapa? Ini alasannya Pak. Nah, ini alasannya luar biasa. Ya, alasannya itu berdasarkan dalil secara nakli Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dalil akli juga cocok ini. Akan kita sebutkan dalil akli. Ini beliau sebutkan dalil aklinya. Dalil naklinya akan saya sebutkan. Kenapa orang yang bermaksiat atau orang yang durhaka kepada Nabi Muhammad lebih besar daripada orang yang durhaka kepada Nabi Musa dari kalangan Fir'aun? Alasannya ini. Lianna Muhammadan, karena Nabi Muhammad itu sallallahu huwa afdalur rusul. Beliau adalah ya rasul yang paling utama dibandingkan rasul-rasul yang lainnya. Nah, jadi Pak, kalau dibandingkan Nabi Adam dengan Nabi Muhammad, lebih utama Nabi Muhammad. Nabi Nuh juga.
Nabi Musa juga, semua para rasul itu kualitasnya, ketakwaannya di bawah ya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad itu Pak adalah manusia yang paling afdalul khalq. Tidak hanya manusia diri. Jadi Nabi Muhammad itu disebutkan dalam hadis yang sahih ya, beliau itu adalah afdalul khalq, makhluk yang paling utama. Jadi kalau dibandingkan dengan malaikat, lebih utama Nabi Muhammad, apalagi sesama nabi. Itu alasannya kenapa orang yang durhaka kepada Nabi Muhammad azabnya lebih dahsyat, lebih besar ketimbang orang yang durhaka kepada Nabi Musa dari kalangan orang-orang pendukung Fir'aun. Lianna Muhammadan huwa afdalur rusuli, karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasul yang paling utama. Dalam hadis sahih Nabi mengatakan, ini hadis sahih Imam Muslim, ana ya sayyidu waladi bani Adam wala fakhr. Saya adalah pembesar orang yang paling utama, itu artinya ya dari keturunan manusia, dari Nabi Adam. Nabi Adam itu kan bapaknya manusia, Abul Bashar, bapaknya manusia atau Abul Insan. Jadi dari segi manusia, bahkan seluruh makhluk lah ya, maka Nabi Muhammad adalah yang paling mulia. Itu alasannya, itu dalilnya, itu dalil nakli. Dalil aklinya, karena Nabi adalah makhluk yang paling utama, maka orang yang durhaka kepada makhluk yang paling utama, maka dosanya tentu lebih besar daripada makhluk yang utamanya di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadirin yang Allah muliakan. Faman asahu, barang siapa yang durhaka kepadanya, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takunu uqubatuhu asyadda, maka azab baginya atau sanksi untuknya itu lebih besar, itu lebih dahsyat ya dibandingkan durhaka kepada manusia yang level kemuliaannya, fadilahnya di bawah Nabi SAW. Maka Nabi Muhammad itu Pak luar biasa, makhluk yang paling utama. Jadi Nabi Muhammad, Nabi Adam itu kan luar biasa Pak. Beliau lebih mulia daripada malaikat, sehingga malaikat Allah suruh sujud kepada Nabi Adam. Ternyata Nabi Muhammad itu lebih mulia lagi daripada Nabi Adam alaihissalam, luar biasa. Maka untuk itu beliau mengatakan orang yang durhaka kepada Nabi Muhammad, ya ukubahnya atau siksanya itu lebih besar dibandingkan durhaka kepada nabi-nabi selain Nabi Muhammad SAW. Wallahu ta'ala. Fadhalah. Ay syadidan qawiyan la hawadata fihi wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Hadhihi al-ayatu dalilun ala minnatillahi alaina biirsali rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ilaina wa anna al-gharada min irsalihi ayyubayyina lana tariqal ibadati faman ata'ahu dakhala al-jannata wa man asahu dakhala an-nar kama dakhala alu fir'aunin nar lamma asaw rasuli kama dakhala alu fir'aunan nar, bukan nar ya, nar sebagai maf'ul bihi. Kama dakhala alu fir'aunan nar lamma asaw rasulahum Musa alaihi salatu wassalam wa kadzalika a'da'ur rasuli kulluhum hadza sabiluhum wa hadza tariquhum. Nah, kemudian beliau menjelaskan kepada kita makna dari firman Allah akhdau wabila. Nah, ini sifat dari azab yang Allah berikan kepada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Ini berdasarkan Al-Quran kemarin ya, surah Al-Muzammil ayat 15 sampai 16. Ini ayat 16-nya. Fa'asa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'asa Fir'aunur rasul fa'akhadnahu akhdahu wabila.
Maka Fir'aun bermaksiat durhaka kepada Rasul, yakni Nabi Musa. Fa'akhadnahu, maka kami siksa dia, kata Allah, akhzan wabila. Akhzan itu maknanya siksa, sementara wabilan artinya syadidan, qawiyan, siksaan yang syadid, ya, yang dahsyat, qawiyan, yang keras, ya kan, dengan yang kuat, siksaan yang kuat, yang keras, yang kuat. Ini dirinya Allah. Jadi akhdan wabila itu artinya ay syadidan. Kalau akhdan siksaan, ya, wabilan ini sifat dari akhdan, ya. Sifatnya bagaimana siksaan itu? Syadid, keras, qawiyan, kuat. Ini luar biasa siksaannya. Maka jangan kita anggap ini enteng, wah siksa itu biasa aja. Alhamdulillah. Ya, coba kita bakar tangan kita, tapi jangan pernah dipraktekkan, ya. Artinya api yang dunia saja yang jauh lebih ringan dari api neraka itu panasnya minta ampun, ya Pak, ya? Apalagi api neraka, naudzubillah. Maka untuk itu kita mesti takut kepada Allah ketika membaca ayat tentang neraka ini, dan kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari neraka. La hawadata fi hawada, itu artinya lin, tidak ada kelembutan gitunya. Hawada itu artinya lembut, ya. La hawadata, tidak ada kelembutan fihi, dalam azab itu. Jadi keras semua azab, tidak ada yang lembut, tidak ada yang lembek, ya kan? Semua azab itu keras. Na'udzubillah wal a'yadu billah. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Ini surah Hud ayat 102, yang artinya wa kadzalika akhdhu rabbika, dan demikian itulah siksa dari Tuhanmu, siksa Allah gitu, ya. Idza akhadhal qura, apabila Allah menyiksa satu kampung, satu daerah gitu, ya. Qura itu jamak taksir dari qaryah, desa-desa. Jadi Allah kalau menyiksa desa-desa atau suatu daerah, wahiyya zalimah, dan daerah itu penduduknya zalim. Apa yang maksud dengan penduduknya zalim? Penduduknya banyak berbuat maksiat. Yang pertama maksiat besar atau dosa besar, syirik, bid'ah, ya kan? Kemudian perzinaan, riba, dosa-dosa besar. Itu maksudnya wahiyya zalimah. Ya, penduduk kampung itu zalim. Maka itulah sebab Allah menyiksanya. Maka ayat ini, Pak, di antara pelajaran yang bisa kita ambil ini, siksa Allah itu, ya, Allah timpakan kepada penduduk suatu negeri yang zalim kepada Allah. Zalim kepada Allah itu bagaimana berbuat syirik. Kemudian zalim sesama manusia, bagaimana korupsi, mengambil harta manusia secara batil, menipu manusia, ya. Kemudian memaksa manusia mengambil hartanya secara batil. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Islam itu, Pak, riba diharamkan, karena ini termasuk memakan harta manusia secara batil. Orang minjam 10.000 dibalikin 15.000, batil, ya kan? Orang lagi terjepit, ya kan? Sasak kalau bahasa Minang, ya. Lagi sasak orang, Pak, ya. Lagi terjepit, butuh uang, dimanfaatin untuk dibisniskan, tidaknya ditolong gitu, ya. Padahal hutang itu, Pak, dalam Islam itu hanya sifatnya amal. Ya, kalau ada orang hutang tuh, Pak, harus kita kasih hutang, namun niatkan pahala, bukan niatkan bisnis. Kalau bisnis dalam Islam itu namanya mudharabah, ya, syarikah, musyarakah, kan itu. Bukan utang piutang, karena utang piutang itu pure, murni adalah masalah sosial, masalah amal, ya Pak, ya. Kita bantu orang, kita utangi dia. Kalau kita mengambil manfaat dari utang, itu yang riba itu. Maka ada kaidah dalam ilmu fikih tentang riba itu, kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Kullu qardin, setiap utang piutang, jara naf'an, yang mana mengalir ada manfaatnya gitu, ya. Dia mengambil manfaat dari utang piutang itu, maka fahuwa riba. Maka ini adalah riba. Ini hadirin yang Allah muliakan. Maka ada solusinya, bisa mudharabah, bisa musyarakah, ya.
dan bisnis-bisnis Islami lainnya. Kan gitu. Termasuk juga yang diharamkan dalam Islam ini Pak, pajak. Iya. Kenapa pajak diharamkan? Karena ini termasuk mengambil harta secara batil. Ya. Sehingga pelaku pemungut pajak itu diancam azab yang pedih dalam hadis yang sahih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun pelakunya, mau rakyat, mau bosnya rakyat gitu ya. Semuanya. Ini hadirin yang demikian juga pelaku riba. Jangan ya, kan Ustadz kan pemerintah kita riba. Kita kan enggak sebut pemerintah enggak. Siapapun yang riba itu diajak perang oleh Allah. Ya kan, baik itu orang punya jabatan, rakyat jelata, siapapun Pak yang riba. Allah tidak membedakan ini hanya untuk rakyat aja riba. Kalau pemerintah bebas tidak juga gitu ya. Berarti nggak adil Allah dong kan gitu. Semuanya hadirin. Namun kita Ahlussunnah kan tidak mengejek pemerintah. Tidak boleh. Namun kita menyebutkan kebatilan itu ya, keharaman. Itu haram ya haram. Siapapun yang melakukannya kena semua. Iya kan? Syirik juga. Oh tapi nggak boleh Ustaz, itu kan pemerintah kita gitu. Siapapun pelaku syirik itu tetap dosa besar kan itu, ada hadirin yang Allah memuliakan. Karena ada juga orang nanti yang salah paham, Ustaz antum itu mengkritik pemerintah. Lah, kita nggak mengkritik pemerintah, kita menyampaikan agama Allah. Ya karena Nabi Muhammad itu ketika menyampaikan tentang syirik Pak, semuanya baik itu pembesar Quraisy, pemerintah suku Quraisy ya kan, baik rakyat, semuanya disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi memang tidak berpolitik ya kan. Nabi tidak ikut ya mencari massa, mencari suara ya kan, untuk mendukungnya menjadi pemerintah enggak. Atau melakukan demonstrasi, Nabi tidak memang betul ya. Namun Nabi berdakwah. Dakwah Nabi ini umum, siapapun kena. Baik itu rakyat jelata, baik itu hamba sahaya ya kan, baik itu tuan takur, tuan tanah ya kan, tuan apa lagi ya kan, pemerintah, semuanya kena. Kalau berbuat syirik ya, kalau tidak bertobat tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita menjelaskan ini, walaupun itu dilakukan oleh pemerintah kita, ini bukan artinya kita mencela pemerintah. Harus kita bedakan. Kalau mencela pemerintah itu Pak, kita sebut nama pemerintah di podium, memang tidak boleh kita menjelek-jelekan pribadinya, tidak boleh. Tapi kalau menjelaskan perbuatan haram, wajib siapapun yang melakukannya kena itu. Ini hadirin yang mesti kita ketahui, karena mungkin ada juga ikhwan kan, kok Ustaz bahas riba, pemerintah kita kan membolehkan riba tak gitu ya, BI Bank Indonesia ya, ibu angkangnya riba gitu ya, kan itu punya pemerintah tak. Nah, jangan antum ini khawarij ini sarnau sudah, itu bukan khawarij, itu murji'ah yang tidak mau menjelaskan kebenaran karena menjilat pemerintah. Lihat, Ahlussunnah itu bukan penjilat juga. Nah, Ahlussunnah bukan pencela pemerintah seperti khawarij, bukan juga seperti penjilat murji'ah seperti orang liberal, sehingga mereka benarkan perbuatan pemerintah walaupun salah. Itu bukan Ahlussunnah itu. Karena Ahlussunnah ini Pak pertengahan antara khawarij dan murji'ah. Ahlussunnah tidak mencela pemerintah, tidak jelekin pemerintah, dan juga tidak membenarkan kalau salah. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita luruskan karena memang mungkin ada yang salah paham dalam masalah ini. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama dakhala alu fir'aun an-nar, sebagaimana ya para pengikut Firaun neraka. Kenapa? Lamma asau rasulahum, tatkala mereka ya bermaksiat durhaka kepada rasul mereka Musa alaihi salatu wasalam. Wa kadzalika a'da'ur rusul kulluhum, demikian juga musuh-musuh para rasul semuanya. Hadza sabiluhum, ini adalah jalannya mereka. Wa hadza tariquhum, dan ini adalah metodenya mereka. Jadi metodenya para pembenci Nabi itu durhaka kepada Nabi, sehingga tempat kembalinya adalah neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi Pak, kalau seandainya kita ingin surga, maka kita selisihi Fir'aun dan konco-konconya dan pengikut-pengikutnya, supporter-supporternya,
dan kita dukung Rasulullah, kita taati Nabi. Karena setiap umatku, kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku pasti akan masuk surga. Ingat, yang tidak masuk surga itu kata Nabi illa, kecuali man aba, yang enggan masuk surga. Faman aba ya Rasulullah. Sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga itu wahai Rasulullah? Qala Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhal jannah. Siapa yang taat kepadaku masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, yang tidak taat kepadaku, merekalah yang enggan masuk surga. Ini kuncinya. Maka selesailah pembahasan kita tentang masalah ini. Karena masuk dulu waktu Pak ya. Maka kita cukupkan dahulu sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat ya untuk saya pribadi dan bisa kita amalkan, kemudian bermanfaat pula kepada kaum muslimin Bapak Ibu jamaah salat maghrib di masjid yang kita cintai ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.